secara baik dan benar. Apakah saudara Kejaksaan Negeri Subang akan melakukan pembangkangan kepada pemerintah negara Republik Indonesia? Apakah saudara tidak miris dengan keberadaan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 sebagaimana perubahan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, PP Nomor 68 Tahun 1999 2001, PP Nomor 19 Tahun 2000 dan Impres Presiden Nomor 4 Tahun 2 Nomor 5 Tahun 2004. Apakah saudara tidak miris menghadapi regulasi yang melindungi tindak pidana korupsi, regulasi yang melindungi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi? Jelas tindak pidana korupsi adalah merusak sendi-sendi perekonomian negara. Jelas tindak pidana korupsi adalah bagian dari kriminal birokrasi. Jelas tindak pidana korupsi adalah white collar, kejahatan yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kedudukan, tidak dapat dilakukan oleh masyarakat biasa. Apa susahnya saudara tinggal membawa para tersangka dibantu oleh para audit dari BPKP, dibantu oleh masyarakat, yang mana masyarakat berperan serta secara aktif dalam pemberantasan dan penindakan tindak pidana korupsi. Masyarakat dalam hal ini jelas adalah perseorangan, jelas adalah lembaga swadaya masyarakat, dan jelas adalah organisasi kemasyarakatan. Artinya seluruh masyarakat Subang berada di belakang Pak Kajari Subang Didi Kurniawan apabila Pak Kajari Subang akan melaksanakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara baik dan benar. Artinya masyarakat akan melindungi Bapak Didi Kurniawan selaku Kajari Subang apabila melaksanakan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme. Undang-undang melindungi saudara Kejaksaan Negeri Subang, baik negara maupun masyarakat, melindungi dan membantu para jaksa dalam pengungkapan tindak pidana korupsi. Lalu pertanyaannya, kenapa Anda melakukan konspirasi dengan para pejabat? Dugaan konspirasi itu sangat jelas dengan bertele-telenya penetapan para tersangka dan adanya disparitas hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi. Penanganan tindak pidana korupsi seakan-akan hanya sebagai seremonial. Yang penting ada yang dijebloskan. Yang penting ada yang dijebloskan dalam peradilan tindak pidana korupsi. Artinya tidak semua pihak yang terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam penyalahgunaan keuangan negara. Sedangkan sekali lagi dalam tindak pidana korupsi selalu menyebutkan setiap orang. Diulangi, dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selalu menyebutkan setiap orang. Artinya tidak membedakan tataran pejabat eksekutif, pejabat yudikatif, pejabat legislatif, ataupun pengusaha, ataupun masyarakat biasa. Sepanjang mereka terbukti ikut melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi, maka dapat dipidana sebagaimana ketentuan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai dengan pasal 14. Itu ada dalam penjelasan pasal 15. Saudara Kajari sangat paham
Apa perlu kami menjelaskan lagi ketentuan dalam pasal 16? Setiap orang di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, atau sarana atau keterangan untuk terjadinya tindak pidana korupsi dipidana selaku pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 2, pasal 3, pasal 5 sampai pasal 7. Kemudian dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam pasal 38A, 38B, 38C sangat jelas berkesinambungan dengan pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Apa yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut adalah perampasan, penyitaan seluruh aset kekayaan para pejabat yang diduga melakukan tindak pidana korupsi. Sekali lagi, para pejabat yang telah dinyatakan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, maka seluruh aset-asetnya harus disita. Hal tersebut juga dipayungi oleh Undang-Undang Pencucian Uang. Jadi program negara untuk memiskinkan para koruptor itu sudah sangat jelas. Pertanyaannya, apa program Kejaksaan Negeri Subang? Apakah ingin memiskinkan para koruptor atau ingin membuat para koruptor semakin kaya? Kalau Kejaksaan Negeri Subang tidak bisa berlaku tegas, tidak bisa berlaku sebagaimana ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, berarti tidak berlebihan kalau Kejaksaan Negeri Subang, kami katakan, tidak punya upaya bela negara. Upaya bela negara dalam mengganyang, memberantas tindak pidana korupsi. Dalam slogan sangat jelas, berani, jujur, hebat. Artinya semua pihak, baik legislatif, yudikatif, harus jujur dalam melakukan pengungkapan dan penanganan tindak pidana korupsi. Karena Anda jujur, dilindungi oleh negara dan masyarakat. Anda tidak jujur, siap-siap Anda masuk penjara, siap-siap Anda dibantai oleh masyarakat. Dengan apa pembantaian masyarakat? Krisis kepercayaan. Masyarakat tidak akan anarkis, tapi masyarakat mempunyai pandangan yang buruk pada Kejaksaan Negeri Subang. Apabila Kejaksaan Negeri Subang tidak dapat melaksanakan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi secara baik dan benar, secara apa adanya, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak membedakan siapapun, karena Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi selalu menyebutkan setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 tahun atau paling lama 20 tahun dengan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Itu sudah sangat jelas dalam pasal 2 ayat 1. Kemudian dalam pasal 3 dijelaskan setiap orang yang melakukan upaya untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi karena
sarana, kesempatan atau kewenangan karena kedudukan dan jabatannya.